Baik, selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Ya, kali ini saya akan memperaga atau mempraktikkan keterampilan-keterampilan dalam proses mengajar. Dan pada kesempatan ini saya mengambil keterampilan mengajar di kelas 5 SD. Oke, supaya tidak memperpanjang kata atau memperpanjang waktu, saya langsung saja ke hal-hal teknis dalam proses keterampilan mengajar. Ya. Baik, selamat siang anak-anak. Oke, karena saya lihat teman-teman itu memiliki semangat atau adik-adik memiliki semangat pada siang hari ini, saya mohon kepada adik-adik semua, semoga semangat ini menjadi hal dasar dari adik-adik semua dalam menerima pelajaran dari Bapak. Ya, semoga dengan semangat ini ya pelajaran hari ini dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik semua. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang uh, pelajaran hari ini, saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam doa. Oke, karena berdoa sudah selesai, ya saya langsung mempresentasikan teman-teman semua atau adik-adik semua. Oke, karena adik-adik semua tidak ada yang tidak hadir pada siang hari ini, saya bersyukur sekali karena partisipasi dari adik-adik semua sangat tinggi ya, sehingga Bapak senang pada siang hari ini ya, tidak ada yang tidak datang sekolah dan menerima pelajaran dari Bapak ya. Saya harap bahwa kalian semua yang hadir pada siang hari ini ya, dapat menerima pelajaran ini dengan sungguh-sungguh ya. Tidak boleh sementara ada yang ngelamun dalam menerima pelajaran. Oke adik-adik semua, di tema pelajaran kita pada siang hari ini adalah tentang proklamasi. Bapak lebih menekankan kepada makna dari proklamasi itu sendiri ya. Adik-adik semua, jadi adik-adik mungkin pernah mendengarkan atau mendengar informasi atau membaca dari buku tentang proklamasi itu ya. Jadi proklamasi itu ya pada tahun atau tanggal 17 Agustus 1945. Jadi pada kesempatan ini saya lebih menekankan kepada makna proklamasi itu sendiri ya. Saya mohon kepada adik-adik semua supaya mendengarkan penjelasan dari Bapak ya. Tidak boleh ada yang lamun. Jadi adik-adik, apa makna yang kita pelajari atau kita ambil dari proklamasi itu? Jadi salah satu makna yang dapat kita pelajari dari peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia ialah proklamasi itu adalah bentuk pernyataan ya, atau bentuk informasi dari negara Indonesia atau pemberitahuan dari negara Indonesia ya, bahwa saat ini juga atau saat itu juga negara Indonesia bebas dari tangan penjajahan ya. Jadi makna yang kita peroleh dari situ adalah kita memiliki atau memiliki masyarakat yang bebas dari tangan penjajah ya, atau masyarakat yang tidak ada tekanan dari negara-negara lain ya, atau masyarakat atau menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera. Itu maknanya. Selain itu juga adik-adik, apa maknanya dari proklamasi itu? Jadi makna dari proklamasi itu adalah bentuk pemberitahuan ya, bentuk pemberitahuan dari negara Indonesia ya, bahwa atau bentuk informasi dari negara Indonesia kepada seluruh atau segenap rakyat Indonesia atau rakyat dunia bahwa negara Indonesia sudah bebas atau sudah tidak ada lagi tekanan atau sudah tidak ada lagi penjajah di Indonesia. Bentuk informasi atau pemberitahuan ya kepada segenap
masyarakat dunia bahwa negara Indonesia bebas dari tangan penjajah. Selain itu juga, ya, makna dari proklamasi itu adalah jadi puncak dari perjuangan bangsa Indonesia. Ya, puncak. Kita tahu puncak itu apa. Ya, jadi puncak itu adalah tataran terakhir, ya, tataran terakhir dari perjuangan, ya, tataran terakhir dari perjuangan, dari proses perjuangan yang panjang dari negara Indonesia. Proses perjuangan yang bagaimana? Perjuangan bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia baik melalui fisik, ya, baik melalui fisik maupun melalui akal, ya, akal dalam melawan penjajahan, atau titik terakhir dari perlawanan masyarakat Indonesia terhadap penjajahan. Ya, itu maknanya dari proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Itu adik-adik. Dan juga proklamasi kemerdekaan itu merupakan informasi penting, ya, bentuk informasi penting yang harus disampaikan, ya, bentuk informasi pemberitahuan, ya, penyampaian dari negara Indonesia kepada seluruh atau segenap masyarakat dunia bahwa pada saat itu juga negara Indonesia tidak ada tekanan atau tidak ada penjajahan dari negara-negara lain, ya, itu. Dan proklamasi kemerdekaan itu bukan datang dengan sendirinya, ya. Pemberitahuan pada saat itu bukan datang dengan sendirinya, ya, bukan hanya membacakan hasil pengetikan atau baca hasil teks, tetapi untuk mencapai hal atau untuk mencapai pembacaan teks proklamasi 17 Agustus 1945 itu, ya, Indonesia memiliki perjalanan panjang dalam memperebutkan kekuasaan dari tangan penjajahan, ya. Itu. Jadi kita tidak boleh memikirkan bahwa proklamasi itu hanya membacakan teks saja. Tidak, ya, tidak. Membaca teks itu adalah bentuk atau titik terakhir atau puncak dari perlawanan bangsa Indonesia, ya, puncaknya. Jadi untuk mencapai puncak itu tentu memiliki perjalanan panjang, ya, perjalanan panjang. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk perlawanan, ya, dalam bentuk perjuangan, dalam bentuk pemberontakan terhadap penjajahan, ya, itu. Jadi proklamasi kemerdekaan itu bukan hanya membaca teks, teman-teman atau adik-adik sekalian, tetapi proklamasi kemerdekaan itu adalah puncak atau titik terakhir dari perjuangan bangsa Indonesia. Ya, itu yang kedua maknanya. Yang ketiga, adik-adik semua, ya, apa makna yang ketiga? Makna yang ketiga, bangsa Indonesia telah resmi merdeka dan memiliki kedudukan yang setara dengan negara lain, ya. Jadi proklamasi kemerdekaan itu adalah, ya, bentuk peresmian, ya, sertifikat, ya, bentuk peresmian atau sertifikat atau materi yang kuat dari negara Indonesia, ya, untuk memberitahukan kepada seluruh masyarakat dunia bahwa negara Indonesia memiliki kedudukan yang sama, ya, atau setara dengan negara-negara lain, ya. Di proklamasi itu menjadi sertifikat, ya, kekuatan hukum dari negara Indonesia
untuk memberitahukan kepada masyarakat dunia Indonesia sudah bebas dari tangan penjajah dan memiliki kesetaraan, ya, persamaan, kedudukan yang sama dengan negara-negara lain, ya, dan tidak ada tekanan lagi dari negara-negara lain terhadap negara Indonesia, ya. Pemberitahuan, menginformasikan kepada negara lain bahwa kita adalah sama, negara Indonesia sama dengan negara-negara lain. Itu yang ketiga. Jadi yang keempat, proklamasi kemerdekaan itu kita ambil, ya, bentuk, ya, proklamasi berarti Indonesia siap hidup sebagai negara NKRI, ya, NKRI penuh dengan pendirian, ya, penuh dengan akal sehat, penuh dengan semangat baru, penuh dengan kegembiraan, ya, semangat NKRI. Itu makna yang keempatnya. Atau bentuk dari negara kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi, ya. Jadi itu yang keempat, ya. Proklamasi berarti siap hidup sebagai negara NKRI. Sebagai hidup negara NKRI itu adalah kesatuan yang tidak bisa dipisahkan lagi, ya. Jadi itu yang keempat, adik-adik. Yang kelima adalah makna dari proklamasi itu adalah perubahan tatanan hukum dari kolonial menjadi tatanan hukum nasional. Artinya bagaimana? Artinya kita tahu bahwa pada masa penjajahan dulu, ya, tatanan hukum negara Indonesia di bawah payung hukum kolonial atau hukum dari negara-negara lain, ya. Karena proklamasi, maka Indonesia, ya, maka negara Indonesia menjadi tatanan hukum tersendiri atau tatanan hukum nasional Indonesia, ya. Tatanan hukum tidak lagi di bawah payung, di bawah naungan dari negara kolonial. Tidak, kita memiliki tatanan hukum negara Indonesia, ya. Tidak ada lagi tekanan dari negara-negara lain. Dan yang berikut adalah peristiwa proklamasi itu, ya, sebagai titik awal pembangunan nasional Indonesia. Jadi pada saat itu, ya, proklamasi itu mau menginformasikan, memberitahukan, menyampaikan kepada seluruh masyarakat dunia, ya, bahwa negara Indonesia, ya, memulai karir baru pembangunan, ya. Jadi itu arti atau makna yang kita ambil dari proklamasi, adik-adik semua. Semoga pelajaran pada siang hari ini, ya, adik-adik bisa terima dengan baik, ya. Jadi itu penjelasan singkat dari saya, adik-adik. Mungkin ada yang bertanya tentang proklamasi. Oke, adik-adik semua, karena adik-adik sudah bertanya tentang proklamasi, maka untuk itu, ya, pembelajaran kali ini, ya, semoga tidak sampai di sini, adik-adik. Tidak sampai penjelasan saya dan juga adik-adik mendengarkan, tidak. Semoga apa yang dapat pada siang hari ini, ya, saya mohon kepada adik-adik meresapi, mendengar dan meresapi, dan saya mohon kepada adik-adik semua bahwa pelajaran hari ini dapat berguna untuk adik-adik atau untuk pegangan adik-adik di hari-hari selanjutnya, ya. Saya mohon kepada adik-adik semua, ya. Jadi karena proklamasi itu adalah bentuk semangat nasional dan juga bentuk pernyataan Indonesia bahwa tidak ada tekanan dari orang lain atau tidak ada penjajahan dari orang lain. Maka dari itu, ya, saya mohon kepada semua bahwa dengan adanya proklamasi, jadi semangat adik-adik itu dapat menjadi pedoman hidup adik-adik sendiri, ya. Jadi tidak boleh ada yang tidak semangat, ya, ada yang tidak
uh, meresapi pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini ya dapat berguna dan bermanfaat bagi adik-adik. Dan juga itu tadi saya mohon kepada adik-adik dengan semangat proklamasi, ya saya mohon kepada adik-adik memiliki semangat yang kuat juga dan tidak ada tekanan, ya, tidak ada dorongan dari orang lain, ya, untuk menjiwai hidup adik-adik semua. Oke, saya rasa itu penjelasan atau materi kita pada siang hari ini adik-adik. Saya mohon resapi, mendengar dan meresapi dan menjadi berguna bagi adik-adik semua pelajaran hari ini. Untuk itu, untuk menutupi kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini, maka saya minta satu orang lagi untuk memimpin kita dalam doa. Oke, karena adik-adik semua sudah berdoa, pelajaran hari ini cukup sampai di sini saja, ya. Terima kasih dan salam sehat. Semoga kalian baik-baik saja, ya. Silakan pulang. Terima kasih.